Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Shelina Enji dengan NIM 187231006. Saya mohon izin Pak Hendra untuk membahas tentang topik skripsi yang saya ajukan dengan judul Deteksi Lesi Gastrointestinal pada Citra Endoskopi menggunakan YOLO versi 8 dan visualisasi GradCam. Oke, untuk latar belakang masalahnya sendiri, saya ambil dari kekhawatiran tentang kanker saluran pencernaan atau gastrointestinal. Nah, ini tuh memiliki angka kematian yang cukup tinggi dan ini mendorong urgensi untuk diagnosis yang akurat. Nah, penyakit ini biasanya tidak timbul langsung, tapi ada berkembang dari kelainan atau lesi seperti polip, esofagitis, dan kolitif ulceratif. Nah, saat ini tuh deteksi itu masih bergantung pada pengamatan visual dari dokter aja untuk citra endoskopi itu sendiri. Nah, ini beresiko banget buat kesalahan karena faktor kelelahan, subjektivitas, ataupun kalau misalnya ada kelainan jaringan atau lesi yang mirip-mirip dan sulit terlihat. Nah, untuk mengurangi kesalahan diagnosis, di sini saya meneliti teknologi kecerdasan buatan atau AI yang digunakan sebagai pendukung keputusan atau second opinion. Yang saya gunakan di sini adalah model YOLO versi 8. Karena dari studi-studi sebelumnya, saya melihat kalau misalnya YOLO versi 8 itu memiliki akurasi yang tinggi dengan kecepatan yang cukup baik untuk deteksi secara real time. Selanjutnya, model deteksi ini masih sering dianggap black box atau tidak jelas bagaimana sih cara dia mengambil keputusan. Oleh karena itu, di sini juga saya menggunakan metode explainable AI dengan GradCam untuk menampilkan area yang menjadi fokus model dalam pembentukan heat map. Jadi, di situ area yang menjadi fokus atau menjadi hasil deteksi itu akan berwarna merah. Nah, jadi rumusan masalah di sini, yang pertama, bagaimana penerapan algoritma YOLO versi 8 untuk mendeteksi lesi gastrointestinal dengan kelas polip, esofagitis, dan kolitif ulceratif pada citra endoskopi. Yang kedua, bagaimana performa model YOLO versi 8 yang dihasilkan dalam mengenali lesi gastrointestinal. Selanjutnya, bagaimana implementasi explainable AI atau XAI menggunakan metode GradCam dapat memvisualisasikan area fokus dari model deteksi sendiri. Oke, untuk output penelitiannya atau tujuannya di sini menghasilkan model deteksi terlatih atau train model, yang dimana dia akan menghasilkan file model final dalam bentuk format PT atau PyTorch dari algoritma YOLO versi 8 yang telah dilatih dan dioptimalkan. Selanjutnya, mengukur performa deteksi. Di sini juga mengevaluasi tingkat akurasi dan keandalan model YOLO versi 8 dalam mendeteksi serta melokalisasi lesi gastrointestinal pada citra atau gambar endoskopi menggunakan metrik standar seperti MAP, Precision Recall, dan FPS. Selanjutnya, mengimplementasikan Explainable AI atau XAI menggunakan GradCam pada model YOLO versi 8 untuk menghasilkan visualisasi heatmap yang menunjukkan area fokus spasialnya dari model saat melakukan prediksi kelas lesi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas layout pemecahan masalah. Di sini sumber dari pengumpulan dataset dulu, sumbernya dari dataset Keyfasir versi 2. Nah, ini bisa didapatkan dari Simula dataset. Terus selanjutnya, di sini yang saya ambil adalah kelas normal, polip, esofagitis, ulceratif colitis. So, masing-masingnya ada normal itu 3.000 record, selanjutnya polip ada 1.000 record, esofagitis 1.000 record, dan juga ulceratif colitis itu ada 1.000 record juga. Di sini saya melakukan preprocessing dari meningkatkan kontras pada gambar itu sendiri dengan kontras limited adaptive histogram equalization. Selanjutnya saya melakukan anotasi kelas abnormal seperti polip, esofagitis, dan colitis ulceratif. Selanjutnya ada augmentasi di mana di sini untuk menangani imbalance data karena kan kelas yang normal kan ada 3.000 ya. Sedangkan yang abnormal itu cuma 1.000 per kelasnya. Nah, di sini saya melakukan
mirroring dan juga rotasi 180 derajat untuk menangani kasus imbalance tersebut. Selanjutnya, di sini split data yang digunakan 70% untuk training, 20% untuk validation, dan 10% untuk testing. Selanjutnya, model atau kerangka kerja atau tools yang digunakan, di sini model detektornya ada dari YOLO versi 8. Di sini pretain weights-nya saya menggunakan YOLO versi 8 yang small karena lebih mudah digunakan dan juga cocok dengan device yang tidak terlalu eh, device standar. Selanjutnya epoch yang digunakan di sini 200 epochs dan juga batch size-nya menggunakan 16, image size-nya menggunakan 640 kali 640 pixel. Juga learn rate-nya saya menggunakan 0,01 dan early stopping-nya di 50. Nah, tools-tools yang digunakan juga sebagai berikut: dataset Keyvasir 2, Python, PyTorch, YOLO versi 8S, OpenCV, NumPy, and Pandas, Matplotlib atau Seaborn, dan juga GradCamp untuk implementasi si visualisasinya tadi. Oke, di sini dapat kita lihat metode atau prosedur penelitiannya dari awal. Di sini pengumpulan data dari dataset Keyvasir versi 2, yang dimana terbagi jadi 4 kelas. Yang pertama normal, polip, esophagitis, dan juga colitis ulceratif. Juga di sini processing data yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan peningkatan kontras, annotation, dan juga augmentasi data, dan juga pembagian dataset. Selanjutnya, untuk pembuatan model di sini menggunakan arsitektur YOLO versi 8 versi yang small. Selanjutnya, untuk evaluasi di sini, saya menggunakan evaluasi kuantitatif menggunakan confusion matrix dan juga metrik-metrik seperti MAP, MAP 50 dan MAP 50 sampai 95, dan juga precision, recall, dan juga kecepatan inferensi atau FPS. Selanjutnya, untuk metode evaluasi secara kualitatif di sini saya menggunakan explainable AI yang dimana dia akan menghasilkan heat map dari GradCamp itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk mekanisme evaluasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menggunakan dua metode, yaitu evaluasi kuantitatif dengan fokus pada performa dan juga evaluasi kualitatif, yang dimana dia akan berfokus pada visualisasinya. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi saya dalam menyusun topik ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.